Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Allen Kaumpungan. Silahkan Saudara Allen. Selamat pagi, Renungan Pagi 24 Agustus 2021. Berjudul, Kemurahan dan Keadilan Bertemu di Salib. Ayat tema, Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Keadilan dan rahmat berdiri terpisah, bertentangan satu sama lain, dipisahkan oleh jurang yang lebar. Tuhan penebus kita membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan dan mewujudkan karakter manusia yang tidak bercela atau cacat. Dia mendirikan salibnya di tengah-tengah antara langit dan bumi dan menjadikannya objek daya tarik yang mencapai dua arah, menarik keadilan dan belas kasihan melintasi jurang itu. Di sana terlihat Dia yang sama dengan Allah, menanggung hukuman bagi semua ketidakadilan dan dosa. Dengan kepuasan yang sempurna, keadilan membungkuk hormat di salib dengan mengatakan sudah cukup. Dengan persembahan yang dibuat untuk kepentingan kita, kita ditempatkan di tempat yang menguntungkan. Orang berdosa yang ditarik oleh kuasa Kristus dari persekutuan dosa mendekati salib yang ditinggikan itu dan sujud di hadapannya. Lalu ia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Orang berdosa disucikan dan dimurnikan. Hati yang baru diberikan kepadanya. Kekudusan menemukan bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kerjaan penebusan melibatkan konsekuensi yang sulit bagi manusia untuk memahaminya. Ada yang harus diberikan kepada manusia yang berusaha untuk kesesuaian dengan gambar ilahi dari perbendaharaan surga, keunggulan kekuasaan yang akan menempatkannya lebih tinggi daripada malaikat yang belum jatuh. Pertempuran telah terjadi, kemenangan telah didapatkan. Peperangan besar antara dosa dan kebenaran memuliakan Tuhan di surga, dan kekudusan Allah, kemurahan, kebaikan, dan hikmat-Nya terpampang di hadapan keluarga manusia yang diselamatkan di hadapan dunia-dunia yang tidak jatuh, di hadapan semua tentara pekerja jahat, dari yang terbesar sampai yang paling kecil. Kristus di kayu salib adalah media di mana belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama, dan kebenaran dan kedamaian saling mencium. Kehebatan karunia ini adalah untuk melengkapi manusia dengan tema ucapan syukur dan pujian yang akan bertahan sepanjang waktu dan sepanjang masa kekekalan. Terima kasih. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Allen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kemurahan dan keadilan sebenarnya berdiri terpisah. Kemurahan dan keadilan adalah dua kubu yang berseberangan. Roh Nubuat menyatakan tentang kemurahan atau mercy dalam bahasa Inggris. Terdapat dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 105 paragraf 3 yang berkata, "Tetapi Tuhan dalam kemurahannya yang besar siap sedia mengampuni." Mercy atau kemurahan itu erat hubungannya dengan mengampuni. Dalam kemurahannya yang besar, Allah siap sedia mengampuni. Satu lagi kita baca dalam Life Sketches of Ellen G. White halaman 145 paragraf 3 menyatakan, dia juga berdoa agar Tuhan berkemurahan kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Kemurahan Allah atau God's mercy adalah pengampunan. Jadi jelas bahwa kemurahan itu sangat erat hubungannya dengan pengampunan. Bagaimana dengan keadilan atau justice dalam bahasa Inggris? Selected Messages buku pertama halaman 340 paragraf pertama menyatakan,
Keadilan menuntut agar dosa tidak hanya diampuni, tetapi hukuman mati harus dijalankan. Berbeda dengan kemurahan yang mengaruniakan pengampunan bagi kita, keadilan malah menuntut agar kita yang berdosa ini meski diampuni, harus dihukum, yaitu dihukum mati. Jelas bahwa kemurahan dan keadilan memang bertentangan. Keduanya berdiri terpisah. Bahkan renungan hari ini katakan keduanya terpisah oleh jurang yang besar. Namun di salib keduanya bertemu. Pemazmur menuliskan tentang keadilan dan kemurahan berikut ini dalam Mazmur 89 ayat 15 yang berkata, "Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu." Keadilan dan hukum adalah dasar pemerintahan Allah, namun kasih atau mercy serta kesetiaan berjalan di depan Allah. Sebab memang keadilan dan kemurahan atau kasih adalah karakter Allah. Testimonies for the Church volume 2 halaman 210 paragraf 2 berkata, "Dia mengenal karakter Bapanya dengan keadilannya, kemurahannya, dan kasihnya yang besar, dan dalam ketundukan dia jatuh ke tangannya." Dan karakter Allah Bapa ini dinyatakan melalui anaknya. Bagaimana caranya? Ingat, kemurahan itu menyatakan pengampunan, tapi keadilan menuntun orang berdosa dihukum mati. Itu sebabnya Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 415 paragraf pertama menjelaskan, dengan perantaraan Yesus, kemurahan Allah ditunjukkan kepada manusia, tetapi kemurahan tidak mengesampingkan keadilan. Hukum menyatakan sifat-sifat tabiat Allah, dan satu noktah pun daripadanya tidak dapat diubahkan untuk menemui manusia dalam keadaannya yang sudah jatuh. Allah tidak mengubah hukumnya, tetapi Ia mengorbankan dirinya sendiri dalam Kristus untuk penebusan manusia. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Kita sudah baca kutipan ini dalam renungan pagi tanggal 20 Agustus yang lalu. Tetapi hari ini dalam sudut pandang yang lain. Kemurahan dan keadilan bertentangan, tetapi dalam Allah dapat bersatu, dan Yesuslah wujudnya. Keadilan menyatakan bahwa orang berdosa harus mati, dan hukuman itu ditanggungkan kepada Yesus. Oleh karenanya, Yesus mati di kayu salib. Itulah sebabnya Roh Nubuat menulis Ia mengorbankan dirinya sendiri dalam Kristus. Ia di sini adalah Allah Bapa. Tetapi Yesus tidak berdosa, sehingga seharusnya Yesus tidak mati. Seharusnya Yesus tidak dihukum. Namun di dalam anaknya, Allah mengorbankan dirinya sebagai wujud kemurahan pengampunan bagi manusia yang berdosa yang seharusnya mati. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 416 paragraf 2 yang berkata, oleh kehidupannya dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak merusakkan kemurahannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum itu benar dan dapat diturut dengan sempurnanya. Tuduhan setan dibantah. Allah telah memberikan kepada manusia bukti yang tidak mungkin keliru tentang kasih-Nya. Tuduhan setan kepada Allah adalah hukum Allah tidak dapat dituruti dan bahwa keadilan tidak sesuai dengan kemurahan. Sebab jika hukum dilanggar, maka tidak mungkin manusia menerima pengampunan atau kemurahan Allah. Bisa kita baca dalam bab 79 buku Kerinduan Segala Zaman buku kedua. Tapi tuduhan setan itu dibantah. Sebab di dalam Yesus, keadilan dan kemurahan bertemu. Dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus sehingga Yesus yang tidak bersalah harus mati menggantikan kita semua, dan oleh kematian Yesus tersebut, keadilan Allah dinyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan karena Yesus tidak bersalah, Dia menerima kebangkitan. Allah Bapa bangkitkan Dia. Kenapa? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 415 paragraf 2 berkata, hukum menuntut kebenaran, suatu kehidupan yang benar, suatu tabiat yang sempurna, dan hal ini tidak perlu diberikan kepada manusia. Ia tidak dapat memenuhi tuntutan hukum Allah yang suci. Tetapi Kristus yang datang ke dunia ini sebagai manusia, hidup suci dan mengembangkan suatu tabiat yang sempurna.
Inilah yang melayakkan Yesus menerima kebangkitan, bahwa Dia telah menghidupkan suatu kehidupan yang sempurna. Allah Bapa bangkitkan Yesus. Karenanya dalam Yesus pengampunan diberi, keadilan ditegakkan, dan kehidupan yang kekal disediakan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 251 paragraf 3 yang menyatakan, Kristus di kayu salib adalah media di mana belas kasihan dan kebenaran bertemu, dan kebenaran dan kedamaian saling mencium. Belas kasihan itu adalah istilah lain untuk kemurahan, dan kebenaran itu adalah sebutan lain untuk keadilan. Keduanya bertemu di salib Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, ketika kita mempelajari karakter ilahi dalam terang salib, kita melihat kemurahan berpadu dengan keadilan. Kita melihat di tengah-tengah tahta seseorang yang membawa di tangan dan kaki dan sisinya tanda-tanda penderitaan yang dialami untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kita melihat seorang Bapa menerima kita kepada dirinya melalui jasa putranya. Dan ini masih berlangsung sekarang. Yesus sedang bertugas sebagai imam besar kita di hadapan Bapa. Karenanya, datanglah kepada Yesus dan akui dosa-dosa kita, maka Ia yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hidup kita dibenarkan dan layak menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Bagaimana kemurahan dan keadilan bertemu. Keduanya bertentangan, tapi dalam Allah, dalam Yesus itu diwujudkan dalam satu pertemuan yang indah. Sebab kami manusia yang harusnya mati, digantikan oleh Yesus yang tidak bersalah. Dan oleh karena itu, kami memiliki kesempatan untuk menerima kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Karenanya, beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.